Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Murniati NIM 2119274 akan membacakan poin bagian C, yaitu praktik model aplikasi penilaian otentik. Banyak tugas dan kegiatan yang dapat dikelompokkan ke dalam penilaian otentik sesuai dengan hakikat penilaian otentik. Di antaranya yang pertama penilaian kinerja atau disebut juga penilaian untuk kerja atau performance. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status peserta didik berdasarkan hasil kinerja dari suatu tugas. Penilaian kinerja ini digunakan untuk menguji peserta didik dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan, menguji apa yang telah mereka ketahui dan dapat dilakukan berdasarkan kehidupan nyata dan konteks tertentu. Yang kedua yaitu penilaian diri dan penilaian sejawat. Penilaian diri merupakan teknik penilaian yang dilakukan yang meminta peserta didik menilai dirinya sendiri sesuai dengan status, proses, dan pengetahuan tingkat pencapaian kompetensi dalam mata pembelajaran tertentu. Penilaian sendiri ini tidak berbeda dengan penilaian sejawat, yang mana penilaian sejawat ini meminta peserta didik untuk menilai temannya. Yang ketiga, wawancara lisan merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi lisan dari responden dengan melakukan tanya jawab sepihak. Tujuannya penilaian ini adalah untuk menilai kompetensi peserta didik dalam membahas secara lisan informasi yang ditanyakan. Wawancara yang dengan benar. Yang ketiga, pertanyaan terbuka, yang mana peserta didik membaca materi kemudian merespon pertanyaan terbuka yang memunculkan komprehensi dan berpikir tingkat tinggi. Penilaian ini terbuka tersebut harus dibatasi supaya jawabannya tidak terlalu luas dan bermakna sesuai dengan tujuan. Yang kelima yaitu menceritakan kembali teks atau cerita, yang mana model penilaian ini meminta peserta didik menceritakan kembali dan membaca juga mendengar suatu teks dan kemudian menceritakan kembali ide pokok atau bagian, menceritakan kembali bagian yang dipilihnya. Yang keenam yaitu menulis sampel teks, yang mana model penilaian ini meminta peserta didik untuk menulis teks, narasi, eksposisi, persuasi, kombinasi berbeda dengan teks tersebut. Yang ketujuh yaitu eksperimen atau demonstrasi, yang mana eksperimen meminta peserta didik melakukan eksperimen dengan bahan sebenarnya atau mengilustrasikan bagaimana sesuatu bekerja. Peserta didik dapat dinilai dengan menggunakan rubrik berdasarkan pemahaman terhadap konsep, penjelasan, metode, dan bahasa yang digunakan. Selanjutnya yang kedelapan, pengamatan. Guru dapat melakukan pengamatan kepada peserta didik dalam mengerjakan tugas, respon terhadap berbagai jenis tugas, dan interaksi dengan peserta didik
lainnya ketika sedang bekerja kelompok. Khususnya dengan perencanaan ini, guru dapat mengamati menggunakan bahasa dan kemampuan berpikir peserta didik dalam berdiskusi dengan peserta didik lainnya. Selanjutnya, penilaian tertulis. Penilaian tertulis digunakan dalam penilaian pembelajaran, yang mana penilaian tertulis ini termasuk dalam model pembelajaran otentik adalah penilaian yang berbentuk uraian. Selanjutnya, penilaian portofolio, yaitu penilaian terhadap sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi, yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, yang mana proses pembelajaran ini bertujuan untuk menentukan fakta-fakta peserta didik. Dalam proses bagaimana fakta-fakta tersebut diperoleh sebagai salah satu bukti yang menunjukkan pencapaian peserta didik, yaitu telah mencapai kompetensi dasar dan indikator sesuai dengan yang telah ditetapkan kurikulum. Selanjutnya, penilaian proyek, yaitu penilaian yang menghasilkan karya peserta tertentu yang dilakukan secara berkelompok dalam kaitannya dengan penilaian hasil pembelajaran. Penilaian dengan menggunakan tugas proyek dapat menunjukkan kemampuan peserta didik dalam penguasaan pengetahuan dan pemahaman. Dan selanjutnya, penilaian pemahaman dan aplikasi, maksudnya pemahaman aplikasi sintesis informasi atau data sesuai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Penilaian ini digunakan untuk dapat menghasilkan sesuai dengan hasil. Penilaian ini juga digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat dan objektif. Misalnya, guru melakukan penilaian kinerja secara bersamaan peserta didik minta untuk menilai temannya juga. Kemudian guru juga melakukan penilaian pengamatan dengan menggunakan lembaran observasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.